Box to Box Media Network. Sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya sehat-sehat semua, Anda maupun keluarga. Dan saya ucapkan selamat datang di episode perdana dari podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Imam Wibowo yang akan menemani ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, dan yang pastinya ini sangat spesial, tidak hanya bisa didengarkan lewat podcast dari Sigap Membangun Negeri, tapi juga di YouTube channel ini dari Kemen PUPR. Nah, untuk episode perdana kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita sangat spesial. Beliau ini, jago ngomong kalau di Kemen PUPR. Dan bersama saya sudah hadir adalah Bapak Endra S. Atmawijaya, selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Waduh, apa kabar Bapak Endra? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Endra, kalau Bapak tadi bilang sehat, kalau orang bilang sehat itu kan sekarang sangat sebuah kayak berkah yang sangat luar biasa, Pak ya. Dan kali ini kan Kemen PUPR tuh hadir dengan podcast. Ini hebat sekali, Pak. Kok tiba-tiba Kemen PUPR itu muncul dengan podcast tuh, Pak? Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi gini, Mas Imam, ini kita kalau nyebut pendengar ataupun yang mengikuti ya berita-berita PUPR itu kita sebutnya sahabat PUPR. Nah, kami ingin sahabat PUPR ini semakin banyak, kita bisa menjangkau proses sosialisasi, kemudian komunikasi kepada publik. Itu biasanya yang kita sudah tahu kan lewat Twitter, lewat Instagram, YouTube, Facebook. Nah, sekarang kita coba dengan podcast. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan disambut positif gitu oleh masyarakat. Iya. Nah, Pak Endra, dengan podcast Sigap Membangun Negeri, kemudian juga punya YouTube channel Kemen PUPR nih. Sebetulnya siapa sih targetnya nih, pendengar maupun pemirsa dari masing-masing kanal tersebut, Pak? Ya, sahabat PUPR kita kalau di akun digital yang lain ini kan sudah hampir 2 juta ya jumlahnya ya. Nah, kita ingin di podcast ini juga ada sahabat PUPR yang mengikuti program, kemudian progres, capaian, dan juga manfaat dari infrastruktur PUPR ini di platform yang lain. Nah, ini kita coba ini dengan podcast. Oke. Gitu. Jadi biar makin banyak generasi juga, muda terutama Mas Imam. Iya, yang aktif banget dengan digital, dengan gadgetnya, dan juga di sosial media, Pak ya. Iya, tapi generasi muda juga orang-orang yang berjiwa muda, berjiwa inovasi ya, terus yang ingin melihat Indonesia maju gitu ya. Oke. Nah, itu penting. Siap kalau gitu, Pak. Nah, saya juga sempat ngelihat juga PUPR memiliki tagline yaitu Sigap Membangun Negeri. Hashtagnya tuh Sigap Membangun Negeri. Boleh ceritakan nggak, Pak, filosofi dari tagline tersebut, Sigap Membangun Negeri? Jadi gini, kita kan punya moto ya, Kementerian PUPR itu bergerak cepat, bekerja keras, bertindak tepat, berjiwa seni. Wah, nah, keren ini banget. kalau kita rangkum hashtag ini sesudah kita banyak berdiskusi ya, termasuk dengan kawan-kawan generasi muda, lalu dengan expert ya, dengan narasumber-narasumber kita ambil satu kata yang simple untuk hashtag kita, itu Sigap Membangun Negeri, yaitu intisari dari tadi moto kita yang 4 tadi. Oke, mewakili jiwa atau soul dari Kemen PUPR tersebut, Pak ya. Sigap membangun negeri, dimanapun, kapanpun kita siap melayani yang terbaik untuk masyarakat. Wah, keren banget ya. Nah, sahabat PUPR, yang keren juga nih, ternyata Kementerian PUPR tuh telah meraih beberapa penghargaan terkait Public Relation Awards. Pak Endra, sebentar, saya sempat googling nih, kira-kira penghargaan apa saja yang sudah diraih oleh Kementerian PUPR terkait Public Relation Award. Ada banyak banget nih, Pak. Kalau saya bacain semuanya mungkin bisa kelar besok kita di podcastnya. Tapi ada beberapa di antara saya akan coba bagi sama sahabat PUPR, yaitu adalah penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat. Kemudian juga ada pemenang Insan PR Indonesia. Juga ada anugerah Media Humas kategori Kementerian dengan media sosial terbaik. Juga ada pemenang Government Social Media Award, ada penghargaan Anugerah Humas Indonesia, penghargaan Public Relation Awards ataupun PRIA 2019.
baru baca 6 aja Pak, saya udah ngos-ngosan loh Pak. Banyak banget Pak. Nah, dengan semua penghargaan tersebut, yang baru saya, ini hanya sebagian kecil yang saya bacakan dari semua yang didapat oleh Kementerian PUPR ini. Bagaimana sih Pak strategi Bapak untuk menyampaikan bahasan yang terkait teknis ini agar gampang dimengerti, diterima oleh masyarakat, khususnya para generasi muda yang aktif di sosial media, tentang mungkin ya pencapaian program dan juga kegiatan Kementerian PUPR sehingga dapat diterima dan juga didukung oleh masyarakat luas Pak? Ya intinya begini ya Mas Imam, bahwa sekarang ini keterbukaan informasi publik kan sudah dijamin oleh undang-undang ya. Jadi kita ini ketika berkomunikasi dengan publik itu adalah sebuah kewajiban. Jadi ada di dalam undang-undang itu disebut right to know. Nah, jadi masyarakat memang yang sudah membayar pajak, kemudian kita juga Kementerian PUPR ini kan diberikan amanah yang besar ya, anggarannya setiap tahun itu hampir di atas 100 triliun. Wow. Nah, jadi masyarakat berhak tahu karena sebagai taxpayer itu uangnya ini dipakai apa? Uang yang dihimpun dengan susah payah ini pajak ya. Jadi kita memang wajib sekarang untuk memberikan atau mereport kepada publik mengenai tadi itu dipakai untuk apa, kemudian udah seberapa jauh progresnya, kemudian kapan selesai, kemudian manfaatnya apa. Nah, ini kita memang challenge-nya adalah karena PUPR ini kan selalu berkaitan dengan infrastruktur yang kita bisa anggap ini kaku ya, karena di situ selalu ada struktur, beton, baja ya, kemudian konstruksi lah. Dunia konstruksi ini kan tidak mudah. Nah, tugas kami ini di Kementerian PUPR adalah mencari cara gimana supaya pesan-pesan ini gampang dicerna oleh publik. Jadi yang keras itu jadi lunak, jadi lembut ya. Kemudian ini punya story. Jadi kita juga gunakan storytelling ya, tekniknya misalkan seperti itu. Kemudian medsos-medsos kita juga kita buat kombinasinya supaya nggak terlalu kaku, nggak terlalu monoton. Hari Sabtu, Minggu kita sisipkan misalkan dengan berita-berita ringan, yang lebih humanis, yang lebih dekat dengan publik. Termasuk misalkan figurnya Pak Menteri kita, yang beliau ini kan juga sosok yang humoris, kemudian sosok yang spontan ya, kemudian dekat dengan masyarakat, sederhana, bersahaja. Nah, itu yang kita coba angkat supaya profil Kementerian PUPR ini bisa juga diwakili ya oleh personifikasi beliau. Jadi itulah kita apa adanya seperti itu. Jadi kita coba mereport sebetulnya lewat media sosial, termasuk lewat podcast ini. Hari ini juga kita mencoba mereport kepada publik anggaran yang demikian besar dipercayakan itu kita sampaikan kembali dalam bentuk informasi. Nah tadi kan Pak Endra sudah menyebut juga nama Pak Basuki ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu kan sangat dekat ya dengan sosok beliau. Nah Pak Endra nih gimana Pak rasanya kerja mendampingi Pak Bas, dan apakah selama ini tuh ada pengalaman-pengalaman menarik yang mungkin bisa dibagi sama sahabat PUPR yang mungkin tidak terlupakan? Iya, jadi memang kita ini kan sebagian besar engineer ya. Di PUPR, termasuk beliau itu kan sudah lebih dari 40 tahun bekerja di PU, dan itu betul-betul pejabat karir yang kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi menteri. Jadi beliau itu adalah sosok yang sangat mengenali dunia PUPR, dunia infrastruktur. Beliau sudah hatam dari A sampai Z ya. Jadi sebetulnya tugas kami di Biro Komunikasi Publik ini kan lebih dari sisi media relation ya, kemudian dari sisi bagaimana mengkomunikasikan tadi. Nah, kalau pengalaman saya di mana mendampingi beliau pasti banyak ya. Yang jelas yang sederhana, saya punya kesempatan untuk keliling Indonesia karena proyek PU itu ada dari Sabang sampai Merauke, ada dari Rote sampai Miangas. Jadi sampai ke pelosok-pelosok itu kita ada kegiatan. Jadi kita tidak hanya di Jawa, tapi sampai ke pinggiran, Mas Imam. Jadi sampai ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh oleh infrastruktur. Nah, ini kita sentuh
Misal, suatu ketika saya dampingi beliau sampai ke Bovendigul. Bovendigul di Papua, Pak. Bovendigul itu perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Iya. Nah, itu ada ceritanya, dulu itu adalah tempat pengasingan dari proklamator kita, Bung Hatta. Itu saya kalau nggak salah tahun 30-an. Iya. Beliau pernah dikirim atau diasingkan ke sana. Itu jaraknya kira-kira 400-an kilo dari Merauke. 400 kilo dari Merauke. Dan kalau saya nggak keliru, itu datangnya ke Bovendigul dari Merauke itu dengan kapal. Wow. Karena kalau sekarang aja sebelum jalan perbatasannya kita bangun ya, itu butuh waktu lebih dari 8 jam, 10 jam, 12 jam ya. Tapi sekarang kan jalannya sudah kita perbaiki. Iya. Jadi bisa kita tempuh 5 jam. Iya, bayangin zaman dulu pakai perahu ya. Nah, 4 itu kilo berapa bayangkan. lama tuh? Jadi itu daerah-daerah terpencil seperti itu kita jangkau, dan itu pengalaman yang luar biasa ya buat saya, yang jadi tahu bahwa Indonesia ini sangat besar, bangsa yang sangat kaya, bangsa yang sangat luas ya, dan juga ini beragam budayanya, kemudian masyarakatnya juga kulturnya ini luar biasa. Oke. Pak, itu di Bovendigul kan jauh banget tuh Pak ya. Sempat stres nggak sih Pak kesana Pak? Ya, tapi menyenangkan ya memang. Kalau kita bayangkan zaman dulu mungkin ya kita nggak bisa bayangkan, belum ada listrik, belum ada jalan ya. Kalau sekarang kan internet aja masuk kok ke situ. Oke. Jadi saya kira itu sudah banyak kemajuan ya. Juga sampai ke Asmat saya pernah loh Mas Imam, itu dengan beliau itu untuk sampai ke sana itu harus ganti berapa kali moda itu. Jadi naik pesawat, terus naik kapal, terus naik darat, itu baru sampai ke yang namanya Kabupaten Asmat. Memang sekarang belum ada jalan ya menuju ke situ, ini kita sedang bangun. Tapi di Asmat itu juga pengalaman saya tempo hari yang lucu itu ya, barangkali juga ya bisa jarang ya terjadi. Itu saya dibonceng sama Pak Menteri di situ ya. Dibonceng Pak Basuki? Dibonceng, jadi Pak Menteri yang minta saya untuk ikut. Sini Mas ikut gitu. Tadinya mau saya yang nyupirin, tapi karena beliau yang minta beliau yang nyupir, mungkin beliau takut kecemplung. Ya. Saya pegang sendiri aja Pak gitu. Basuki. Jadi saya diminta duduk di belakang gitu. Ya, jadi itu juga pengalaman mendampingi beliau kalau di lapangan. Di samping beliau karena sangat memahami dunia PU, saya juga dapat kesempatan untuk belajar dari mulai bangun jalan, jembatan, bendungan, irigasi ya, kemudian rumah susun, terus di Cipta Karya itu misalkan bangun TPA ya, tempat pemrosesan akhir sampah, air minum, semua sanitasi. Jadi ternyata bidang PUPR ini sangat luas. Jadi beliau sosok yang menurut saya luar biasa dan sangat passionate dalam mengelola kementerian yang besar ini. Benar-benar. Nah, sahabat PUPR dia tahu kan bagaimana tantangannya Pak Abbas bersama dengan timnya tuh untuk membangun Indonesia melalui Kemen PUPR ini ya. Nah, kalau bicara mengenai tantangan dan juga target dari PUPR sendiri kan pasti dari dulu sampai sekarang masih tetap berjalan Pak, dan terus akan berjalan. Tapi sekarang kita kenal bahwa sekarang kita semua itu lagi mengalami di masa pandemi. Nah, apakah dengan masa pandemi ini ada pengaruh signifikan yang Bapak dan juga tim PUPR rasakan? Atau mungkin ada proyek yang tertunda? Atau juga mungkin ada proyek yang justru malah bisa membantu masyarakat di masa pandemi ini? Iya, yang pasti kan pandemi ini masa sulit bukan cuma bagi Indonesia ya, tapi seluruh dunia ini secara global kan mengalami masa-masa sulit. Nah, Kementerian PUPR ini ditugasi 3 oleh pemerintah ya, oleh Pak Presiden. Yang pertama membantu penanganan COVID ya. Yang kedua kita memitigasi dampaknya COVID, dan yang ketiga itu untuk membantu pemulihan ekonominya. Jadi yang pertama itu membantu penanganan itu, misalkan kita bangun rumah sakit. Ya, rumah sakit di mana, di Pulau Galang, kemudian ada rumah sakit darurat di Wisma Kemayoran, ada di Biak Numfor di Lamongan, termasuk rumah sakit akademik di UGM.
Terus kita persiapkan jalan-jalan kita supaya logistik yang tadi untuk ngirim obat, ngirim pangan, ya, kirim makanan itu sampai ke pelosok-pelosok tuh tetap terjamin. Itu jalan-jalan kita pelihara, termasuk kalau ada bencana kita langsung tangani supaya nggak terputus masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat kesulitan untuk dapatkan suplai pangan misalkan. Kemudian yang kedua, mitigasi dampak COVID, kita lakukan pekerjaan misalkan padat karya tunai, Mas. Apa tuh, Pak? Padat karya tunai. Jadi ini kegiatan untuk masyarakat, umumnya banyak di pedesaan ya. Jadi kita bisa nyerap banyak tenaga kerja. Jadi kalau menurut perhitungan kan ada sekitar 7 juta pengangguran ya, 5 sampai 7 juta. Nah, di konstruksi kita bisa mengurangi angka pengangguran karena kita bisa sediakan lapangan kerja bagi 620 sampai 700 ribu lewat pekerjaan konstruksi saja gitu. Nah, itu supaya orang-orang bisa tetap bekerja. Ya, tetap produktif, Pak ya. Iya, terutama yang di kota sempat kehilangan mata pencaharian, pulang ke desa itu masih punya pekerjaan. Nah, itu kita siapkan program padat karya tunai ini dengan anggaran hampir 11,3 triliun, bahkan ada tambahan lagi 1,2 triliun, jadi hampir 12,5 triliun. Itu bisa nyerap hampir 700 ribu itu tenaga kerjanya, Mas Imam. Oke. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bantu pemulihan ekonomi nasional. Ya, jadi ini lewat program-program strategis, misalkan pariwisata, food estate ya di Kalimantan Tengah, di Humbang Hasundutan. Kemudian ada program yang reguler ya yang kita lakukan itu bangun bendungan, bangun jalan tol dan seterusnya. Jadi kita pastikan bahwa di tengah pandemi kita tetap bekerja, tetap produktif tapi aman ya, dan ini menjamin masyarakat punya pekerjaan. Nah, misalkan di perumahan itu ya, tadi padat karyanya itu, perumahan itu kan salah satu sektor yang banyak juga itu nyerap tenaganya, Mas Imam. Bayangkan untuk kita bangun rumah, ya satu rumah aja itu ada 170 industri yang bisa nopang itu. Oke, yang tadi terlibat di belakangnya ya. Jadi kalau kita bayangkan kalau kita bangun rumah itu ada 150 sampai 170. Itu misalkan dari yang pembuat pakunya, pembuat tripleknya, pembuat besi ya, kemudian ada kayu ya. Kemudian batu bata, genteng, kemudian pintu, handle, kemudian semua itu 170. 170 itu industri di belakangnya untuk... Itu hanya satu rumah aja ya? Nah, belum kalau industri yang besar sekali ya? Nah, bayangkan itu kalau skalanya rumah susun ya, rumah susun yang tingkat mulai dari tingkat 3, tingkat 6 dan seterusnya. Nah, sahabat PUPR, jadi tahu kan sebetulnya ternyata emang dari PUPR pun sendiri ikut bagian juga dalam masalah pandemi ini, menghadapi COVID juga, tapi mungkin dalam angle yang berbeda, yang sebetulnya ternyata selama ini kita nggak tahu, ternyata tahu juga dong, mendukung juga bagaimana ikut membangun kehidupan kita secara ekonomi selama masa pandemi ini. Nah, kalau sekarang saya juga tadi sempat ngelihat nih sosial medianya Pak Endra nih, kalau di Instagram itu adalah akunnya adalah @endatm. Nah, di dalam sosial media Bapak itu Bapak berbicara mengenai transformasi digital. Nah, bagaimana Bapak memaknainya dan juga bagaimana implementasinya di Kementerian PUPR pada masa pandemi ini, Pak? Ya, transformasi digital ini kan bagian dari policy yang dikeluarkan oleh Pak Presiden. Ya. Jadi sebetulnya kalau di masa sebelumnya kita belum kita belum aware banget kayak apa sih yang namanya transformasi digital. Nah, di masa pandemi ini ada satu berkah ya menurut saya ya, buat kita semua sebagai satu bangsa, bahwa kita dipaksa untuk berpikir dengan cara yang berbeda, bekerja dengan cara yang berbeda. Setuju. Misalkan working from home, kemudian mendeliver sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, semua kan basisnya digital. Nah, ini adalah sebuah lompatan kemajuan. Jadi sebetulnya ada satu istilah ya, don't waste the crisis. Jadi jangan sia-siakan krisis. Jadi di balik sebuah krisis itu ada kesempatan untuk kita membuat lompatan kemajuan. Nah, inilah yang tadi saya katakan, yang dulunya kita tidak pernah membayangkan bagaimana sih sebetulnya transformasi digital.
Sekarang kita mau rapat juga tinggal klik langsung terhubung dengan semua. Iya. Kemudian ternyata transportasi juga menjadi tambah nyaman karena kita nggak terlalu macet, udara kita lebih segar. Setuju. Kemudian kita juga punya awareness yang lebih tinggi terhadap kesehatan. Kalau dulu mungkin orang nggak terlalu aware ya kesehatan seperti apa. Sekarang ini kan sebuah luxury ternyata kesehatan. Benar Pak, benar. Nah, jadi transformasi digital itu menjawab semua dari tuntutan perubahan. Jadi kita memang suka tidak suka, mau tidak mau harus beralih ke situ. Nah, PUPR ini juga dalam masa transisi ataupun dalam masa pandemi ini juga kita ingin kita masuk dalam transformasi itu. Misalkan seluruh kegiatan kita sekarang untuk meeting-meeting itu hampir 95% sudah lewat online ya, daring ya. Kemudian pameran, kita pun yang biasanya harus lakukan di tempat-tempat tertentu ya, apakah di mall, apakah di convention hall, apakah di tempat-tempat publik, kita ternyata bisa lakukan dengan cara virtual ya. Setuju. Jadi virtual expo, kita baru-baru ini juga baru meluncurkan 75 tahun infrastruktur Indonesia Maju ya, itu ada virtual expo atau digital expo. Kemudian kita juga ingin PUPR TV ini sebagai kanal informasi lebih progresif lagi. Jadi di masa pandemi ini kita akhirnya melakukan upaya-upaya kreatif seperti itu, Mas. Nah, Pak Endra udah ngomong soal pameran. Saya jadi langsung tahu nih, kan pas kemarin pas tanggal 17 Agustus 2020, Kementerian PUPR meluncurkan pameran virtual infrastruktur digital expo yang bertema 75 tahun sigap membangun negeri lewat laman yaitu digitalexpo.pu.go.id. Nah, Pak, ini kan bisa dibilang sebagai sebuah terobosan digital juga, Pak ya. Di masa pandemi ini kita nggak bisa ngumpul-ngumpul, jadi kita disuruh ngumpulnya secara digital. Bisa dijelaskan nggak Pak mengenai launching pameran virtual infrastruktur itu? Iya, sebetulnya pameran ini menampilkan 75 karya infrastruktur yang bisa kita anggap membanggakan ya, ikonik ataupun yang kolosal. Jadi tahun 45 sampai 2020 kita kumpulkan, kemudian kita kurasi, kita pilih, kemudian kita sajikan kepada publik. Ini loh infrastruktur Indonesia yang keren-keren. Nah ini sebetulnya tujuannya bukan hanya untuk sekedar menyampaikan dalam 17-an, tapi untuk supaya kita juga bangga bahwa Indonesia bisa loh bikin yang keren-keren. Jadi sekarang kita bikin jalan tol, bikin jembatan ya yang nyebrang sungai kayak misalkan di Kalimantan atau bahkan nyebrang selat ya, atau nyebrang teluk itu di Yutefa di Jayapura. Itu semua kita sajikan di situ dan itu adalah hasil karya anak bangsa. Jadi kita ingin membawa pesan itu bahwa Indonesia ini mampu untuk berkompetisi, kemudian punya karya-karya yang bagus, yang keren. Oke. Jadi bisa dibilang nih sahabat PUPR nih, sekalian juga dengan virtual pameran virtual ini kan juga ngajakin jalan-jalan Pak ya. Kita bisa mendapat informasi pencapaian dari Kementerian PUPR juga selama ini. Juga kita bisa lihat tuh beberapa hasil kerjanya di berbagai pelosok Indonesia yang mungkin selama ini kita nggak pernah bisa lihat. Betul. Saya ngeliat jembatan yang di Papua itu yang merah itu keren banget Pak. Iya, jembatan Yutefa itu yang nyebrang teluk itu, teluk Yutefa. Kan? Seperti itu. Kalau enggak kita harus melingkar begini. Ya, kalau itu kan menuju dari Jayapura menuju ke perbatasan Papua Nugini Sko. Kalau dulu begini, sekarang bisa nyebrang pendek aja. Langsung shortcut lah ya. Bikin shortcut. Itu lumayan banget dan selain itu juga ikonik ya. Itu jembatan yang keren banget, itu bahkan untuk bikinnya aja diangkut 3.000 kilo dari Surabaya. Wow, 3.000 kilo. 3.000 kilo karena itu dibikinnya di PT PAL. Rangkanya, pelengkungnya, kemudian dirakitnya baru di situ. Wow. Di Yutefa. Jadi kita menghemat waktu banyak, menghemat biaya, dan itu juga baru pertama kali ada jembatan yang liftingnya di tempat itu dengan skala yang panjang ya bentangnya itu. Dan juga itu juga di daerah Papua. Papua. Tantangan lagi tuh Pak ya. Iya betul. Itu dia. Jadi
sahabat PUPR juga tahu tuh. Jadi selama ini dengan pembangunan tersebut, jadi ngelihat tuh selama ini kita bayar pajak uang kemana. Betul. Itu yang penting, Mas. Itu dia kan. Iya. Ketahuan tuh, oh jadi ada barangnya gitu loh Iya, ya. betul. Itu penting tuh. Nah, buat sahabat PUPR juga yang pengen lihat sekali lagi pameran virtual infrastruktur Digital Expo yang bertema 75 tahun sigap membangun negeri, langsung cek aja di digitalexpo.pu.go.id. Nah, Silakan. Pak Endra, sebelum kita menyudahi obrolan kita pada kesempatan kali ini, pengen tahu juga nih, kemarin saya sempat juga lihat-lihat di YouTube juga ada viral kan, Pak Basuki tuh ketemu dengan Iwan Fals di Collab Legend itu. Itu apakah itu termasuk dari bagian strategi publik dari Pak Endra dan juga timnya? Ya, sebetulnya kan kalau hari kemerdekaan biasanya kita ada gathering ya, ada peringatan di situ. Selain upacara bendera, itu juga biasanya ada kegiatan-kegiatan yang menjadi tradisi ya. Kalau di kampung-kampung, di RT kan ada makan kerupuk, ada balap karung dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi ini kan dalam era pandemi. Kita ada keterbatasan. Tapi Pak Menteri sendiri, gagasan beliau itu ingin menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda. Jadi kita tetap merayakan dalam suasana pandemi, tapi dalam perspektif budaya. Jadi menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi pesan-pesannya itu dalam syair dan lagu. Jadi pesan kemerdekaan dalam syair dan lagu. Jadi dipilih lagunya. Itu yang pertama itu Bung Hatta. Kalau ini Bang Iwan Fals sendiri yang milih. Dan ini ada pasnya juga karena kita kan tanggal 25 Agustus itu Hari Perumahan Nasional. Tanggal berapa? 25 Agustus. Oh, 25 Agustus ternyata ada Hari Perumahan Nasional. Nah, Bung Hatta ini adalah orang yang pertama kali mencetuskan Hari Perumahan Nasional tahun 55. Nah, itu kebetulan Bang Iwan Fals punya lagu Bung Hatta. Oh gitu. Dan itu kan juga proklamator jadi ini ada kebetulan. Kemudian yang lagu kedua itu kan Menanti Seorang Kekasih. Nah, ini ada kalau Bang Iwan menyebutnya itu menanti vaksin. Ya toh, karena kita kekasih itu kita bisa analogikan vaksin. Kayaknya nggak Bang Iwan aja, semua orang menanti vaksin. Nah, kan kita semua menanti vaksin ya, karena ini kan menyangkut rasa aman kita, kemudian ke depan kita lebih merasa yakin tuh melanjutkan kegiatan sosial ekonomi kan begitu ya. Setuju. Nah, yang ketiga itu lagu Hio. Nah, ini karangan Saung Jabo, ini Pak Menteri sendiri yang pilih lagunya. Karena apa? Karena pesan-pesan moral di dalamnya ini yang menurut beliau ini masih relevan dan sangat cocok untuk dijadikan reference paling tidak untuk staf-staf di PUPR. Nah, itu misalkan pesan-pesan kesederhanaan, kemudian tidak neko-neko, kemudian tidak melawan hati nurani dan sebagainya yang ada di lagu Hio. Jadi ini kita kemas dalam format yang kesenian seperti itu ya, atau lewat syair dan lagu. Mudah-mudahan sekali lagi pesan itu bisa diterima oleh masyarakat, kemudian bisa sampai ya. Jadi ini juga bisa disambut positif, mudah-mudahan. Wah, Pak Endra, terima kasih sekali loh untuk waktunya, buat obrolannya kita, buat info-infonya sangat luar biasa informatif dan juga membantu juga buat sahabat PUPR juga untuk mengetahui lebih banyak mengenai capaian dari Kemen PUPR sampai dengan saat ini, dan juga perjuangan juga nih, bagian dari perjuangan kita di masa pandemi menghadapi COVID-19. Pak Endra, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga nggak bosan-bosan nih ngobrol-ngobrol juga di podcast kita maupun di YouTube channel dari Kemen PUPR. Ya, dan saya punya pesan Mas Imam untuk sahabat PUPR. Silakan, Pak. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya secara disiplin. Tentunya. Jangan lupa untuk tetap optimis, bangkit. Kita tidak boleh menyerah dengan kondisi sekarang, tapi tetap waspada ya. Jadi kita sehat, aman, produktif. Mudah-mudahan Indonesia lebih maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Endra udah kayak motivator juga ya. Oke, dan teman-teman dan juga sahabat PUPR juga, kalau ingin tahu mengenai informasi lebih detail lagi mengenai tentunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bisa juga lihat nih di YouTube-nya. Sekali lagi kita punya Kemen PUPR YouTube-nya, juga untuk Instagram dan juga Facebook yaitu Kemen PUPR, juga Twitter-nya Kemen PU,
juga ada websitenya pu.go.id. Juga ternyata PUPR TV, PUPR TV, juga ada web series di TV nasional, dan soon, segera ada TikTok Kemen PUPR. Tungguin, siapa tahu mungkin nanti Pak Endra dan Pak Bas joget-joget bareng. Oke, baiklah sahabat PUPR, terima kasih sudah bareng-bareng di episode perdana dari podcast Sigap Membangun Negeri. Dan bersama juga dengan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Endra S. Atmawijaya selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Sekali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri. Terima kasih, saya Imam Wibowo, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kemajuan bersama